Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan membuat video tentang review hasil pelatihan saya tentang ANBK di Bandengan bersama Dinas Didikpora. Langsung saja, ini materinya. Yang pertama, kita buka POS AN tahun 2022. Kita back down, kita cari tentang satuan pendidikan tingkat SD. Sebentar. Terkait persyaratannya, itu tidak ada perubahan, masih sama dengan ANBK tahun 2021. Untuk jenjang SD, peserta adalah murid kelas 5. Berarti murid kelas 4 saat ini itu dipastikan bahwa datanya itu sudah valid di Verval PD atau tidak masuk dalam golongan residu. Kita ke bawah. Untuk peserta itu masih sama. Jika melebihi 30 itu akan dipilih secara acak. Misal siswanya 40. Nanti sistem akan memilih 30 sebagai peserta utama dan juga 5 sebagai cadangan. Tapi pada tahun ini ANBK 2022, saat pelaksanaan proktor bisa memilih cadangan yang akan menggantikan peserta utama. Contohnya, misal Andi merupakan salah satu dari peserta utama saat ANBK. Dia tidak berangkat. Nah, ada 5 cadangan. Ada A, B, C, E, dan E. A, B, C, D, dan E. Nah, saat ANBK berangkat, itu kita bisa memilih yang menggantikan itu A, B, C, D, atau E. Jadi, salah satu perbedaan adalah itu. Lanjut. Kita cari pelaksanaan tingkat naik. Pelaksanaan tingkat satuan pendidikan. Kita cari yang penting-penting saja. Menetapkan proktor, teknisi, sama ya. Melakukan permasalahan, mencatat. Iya, masih sama. Live, iya.
Nah, untuk pelaksanaannya itu masih sama seperti tahun kemarin. Ada dua moda, yaitu secara daring atau online maupun semi daring atau semi online. Kita juga bisa menumpang, jadi masih sama seperti tahun kemarin. Nah ini, saat pelaksanaan itu setiap satuan pendidikan diharapkan membuat pengumuman, boleh di kertas atau apa, atau apa namanya, yang besar itu, apa sih namanya, spanduk, spanduk ya, spanduk. Nah, ini yang harus dibuat oleh sekolah. Asesmen nasional sedang berlangsung. Yang pertama, yang kedua, selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi dilarang masuk, dilarang berperangkat, kawasan wajib masker dan lain-lain. Itu nanti wajib dipasang ya pada setiap ruang. Isi ruangannya juga sama, pengawas, proktor, dan teknisi. Tugasnya juga masih sama, tidak ada perbedaan. Token ya, proktor. Nah, ini tata tertib. Tata tertib juga sebaiknya dicetak. Jadi nanti diketik gitu ya, diketik di Word atau di apa, nanti bisa dicetak, nanti juga bisa ditempel di tempat pelaksanaan BK. Nah, waktu pelaksanaan AN dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Alokasi waktu yang disediakan untuk setiap jenis AN adalah sebagai berikut. Nah, ini ada perbedaan ya dengan ANBK tahun sebelumnya. Ini waktunya yang signifikan itu adalah di latihan soal. Jika di ANBK yang pertama, tahun 2021 itu 60 menit. Di ANBK tahun 2022 itu hanya 15 menit. Baik di hari pertama maupun di hari kedua. Kita fokus yang ini ya, yang SD. Untuk literasi membaca dan numerasi masih sama, yaitu 75 menit. Sedangkan survei karakter ini sudah tipis. Di hari pertama 30, hari kedua 40. Kurang lebih sama yang tahun 2021 untuk survei karakter. Nah, ini spesifikasi sarana ANBK. Jika di tahun 2021 perbandingan komputer itu 1:5, sekarang perbandingannya di ANBK tahun 2022 adalah 1:3, yaitu satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta, berarti 1 proktor dan 3 klien. Selanjutnya ini masih sama ya, penyiapan sistem ANBK paling lambat H-14 masih sama. Maafkan pengawas, iya, pelatihan teknis, iya, maaf, pelatihan teknis. Nah, pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik. Untuk survei lingkungan belajar atau SLB itu masih sama seperti tahun kemarin, yaitu semua guru dan kepala itu wajib
mengisi survei lingkungan belajar. Data peserta survei lingkungan belajar digunakan data 3 hari sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar. Oke, masih sama ya. Nah ini, operator atau proktor mencetak kartu login untuk kepala dan pendidik dilakukan paling cepat 2 hari sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar melalui laman surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Untuk tahapannya masih sama seperti tahun kemarin, tidak ada perbedaan. Kita lanjut. Nah ini. Untuk jenjang SD, waktu pelaksanaan pengisian SLB, survei lingkungan belajar, adalah tanggal 22 sampai 31 Agustus. Jadi sebaiknya pada anak ini harus sudah selesai. Lanjut. Pengolahan hasil sama, tidak ada perbedaan. Evaluasi ya, asesmen. Nah ini terkait biaya pelaksanaan ANBK. Tadi Pak Ali Hidayat itu mengatakan bahwa nanti akan ada biayanya. Nanti biayanya akan diatur oleh dinas berapa. Jadi nanti siap-siap RKS itu nanti digeser ya, dimasukkan anggarannya untuk proktor, pengawas, teknis dan lain-lain. Selanjutnya, nah penanganan masalah masih sama seperti tahun kemarin, ada tingkat ringan, sedang ataupun berat. Pelanggaran juga. Oke, langkah-langkah. Sanksi, ini sanksi ya, pelanggaran ringan dan sedang, berarti teguran ya. Sanksi ringan dan sedang itu teguran, tapi kalau sanksi berat itu nanti bisa sebagai perberhentian sebagai pengawas atau proktor dan diberi sanksi administratif sesuai dengan yang berlaku. Kendalanya hambatan teknis ya masih sama lah, nggak ada perbedaan. Ini nggak ada. Nah ini, mana bentar. Pelaksanaan ANBK untuk peserta didik. Ini schedule-nya, jadwalnya. Mulai tanggal 29 sampai 31 Juli nanti akan dilakukan sinkronisasi untuk gelombang pertama. 1 sampai 4, kemudian gelombang kedua, 57, gelombang kedua, masih gladi tanggal 22 sampai 25, sinkronisasi. Oh maaf, ini SMA ya. Kita cari yang SD aja, bentar. SD. Nah ini. Untuk jenjang SD itu 23 sampai 25 September. Itu harus sinkronisasi, simulasi AN. Pada tanggal 26 sampai 29 itu nanti ada simulasi. Tadi kan sinkronisasi, sekarang simulasinya. Tanggal 30 sampai 2 Oktober sinkronisasi lagi untuk gelombang selanjutnya. Tanggal 3 sampai 6 itu simulasinya yang di gelombang selanjutnya juga. 14 sampai 16 Oktober itu gladi ya. Gladi. Sampai tanggal ini juga masih gladi. Terus gladi.
sinkronisasi, ini pelaksanaan. Nah ini pelaksanaan AN jenjang SD gelombang 1 pada tanggal 24 sampai 27 Oktober tahun 2022. Pelaksanaan AN jenjang paket A. Oh bukan ya, ini ya. Berarti kita fokus yang ini. Berarti SD itu ini. Tanggal 24 sampai 27 Oktober. Terus sinkronisasinya di gelombang 2 itu tanggal ini. Tanggal 28 sampai 30 Oktober. Lalu pelaksanaannya untuk yang gelombang 2 tanggal 31 sampai 3 November. Jadwal survei yang belajar pada pendidik. Pengisian survei yang belajar. Nah ini jadwal pengisian survei yang belajar tanggal 22 sampai 31 Agustus. Pakai C, SMP bukan. Nah, ini selanjutnya jadwal SD MISDLB yang sederajat gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 20 Oktober tahun 2022. Lalu untuk gelombang kedua itu di tanggal 31 Oktober sampai 3 November tahun 2022. Ini apa ya, format fakta integritas kepala dinas, format berita tentang pendidik untuk orang tua usaha didik. Ya selesai. Selanjutnya kita buka hal-hal baru yang terjadi ya. Ini adalah file tentang hal-hal baru atau perbedaan dari ANBK tahun 2021 dan tahun 2022. Yang pertama kita lihat di sini ada perbedaan tentang alokasi waktu. Jika di tahun 2021 itu latihannya sampai 60 menit di hari pertama dan di hari kedua 25 menit. Pada di ANBK tahun 2022 hari pertama maupun kedua itu 15 menit. 15 menit. Untuk pengerjaannya baik literasi maupun numerasi tidak ada perubahan. Sedangkan untuk survei karakter itu mengalami perubahan. Tahun 2021 dari 20 menit menjadi 30 menit di hari pertama. Dan di hari kedua pada tahun 2021 20 menit, tahun 2022 menjadi 40 menit. Selain waktunya, perbedaannya juga terjadi pada sesi. Jika di tahun 2021 itu cuma ada 2 sesi, di tahun 2022 itu ada 3 sesi.
Selain itu ada juga perbedaan tentang perbandingan laptop. Jika di tahun 2021 membutuhkan satu laptop Proctor dan 3 klien, bukan, 5, maaf. Saya ulangi ya. Di tahun 2021 membutuhkan satu laptop Proctor dan 5 laptop klien. Di ANBK tahun 2022 membutuhkan satu laptop Proctor dan 3 laptop klien. Selain itu, untuk cadangan ketika sudah mulai pelaksanaan, jika di tahun 2021 itu kita nggak bisa milih cadangan siapa yang akan menggantikan peserta saat pelaksanaan. Tapi di tahun 2022 itu Proctor bisa memilih cadangan yang akan diikutkan saat pelaksanaan ANBK tahun 2022. Secara garis besar perbedaannya itu saja. Kurang lebihnya hampir mirip seperti ANBK tahun 2021. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di file materi yang saya dapatkan dari dinas. Nanti akan saya taruh di link deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.